Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Serasi, hari ini kita ada di program acara Harmoni Ramadan. Dan di studio sudah hadir, saya mau bilang bintang tamu. Saya sebut dengan hormat Bapak Haji Nur Ahmad Khomeini, Sarjana Agama, Master Pendidikan Islam. Betul Pak ya? Betul. Nah, beliau juga adalah Kepala Kantor Urusan Agama Denpasar Timur. Nah, kita ada di podcast Serasi, Semangat Ngonten Moderasi dari KUA Denpasar Selatan. Dalam bulan suci Ramadan kali ini, KUA Denpasar Selatan dalam podcast Serasi ada program Harmoni Ramadan. Dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau, yaitu Bapak Haji Nur Ahmad Khomeini sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Denpasar Timur. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana puasa selama ini Pak? Masih lancar. Lancar ya? Tidak ada halangan, masih sehat. Itu Iya. yang penting itu. Luar biasa sekali. Iya, Pak Haji, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kaitannya dengan harmoni Ramadan. Iya, iya. Bulan suci Ramadan adalah di mana umat Muslim seluruh dunia, Pak ya, Seluruh dunia. merayakan bulan suci Ramadan ya. Iya. Ya. Sahabat Serasi, simak terus perbincangan ini, jangan kemana-mana, jangan beranjak dari live Facebook yang ada di KUA Denpasar Selatan. Pak Haji, sebelum Pak Haji juga memperkenalkan diri, saya langsung aja. Iya, iya. Apa sebenarnya makna Ramadan, Pak? Iya, betul. Terima kasih. Saya Nur Ahmad Khomeini dari KUA Kecamatan Denpasar Timur. Terkait tentang masalah Ramadan, ini apalagi sekarang momennya sebenarnya ya, momen bulan Ramadan di mana umat Islam seluruh dunia itu melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa. Ya, yang itu memang diwajibkan di dalam syariat agama Islam. Oke. Jadi semua umat Islam yang memiliki satu kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ramadan itu kalau dari sisi kata, Ramadan itu artinya itu panas. Ramadan itu artinya panas. Makanya gitu ketepatan ya? memang setiap di bulan Ramadan pasti musimnya musim panas. Musim panas. Apakah sudah terasa kita kan dari kemarin musimnya panas. Gitu. Kalau dari sisi kata Ramadan itu artinya apa? Panas. Karena memang ketika seorang melaksanakan ibadah puasa itu merupakan satu aktivitas ibadah yang dituntut umat Islam itu harus sabar. Harus sabar dalam melaksanakan, karena dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan dapat mengurangi pahala puasanya. puasa. Gitu. Jadi memang seperti itu. Apalagi seseorang kalau sudah tengah hari kan siang hari dalam keadaan perut lapar, panas, haus dan lain sebagainya, itu kan merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Tapi ini merupakan kewajiban. Kewajiban yang harus dilaksanakan. Gitu. Jadi memang harus seperti itu. Jadi dalam rangka melaksanakan kewajiban itu ya memang menjadi satu tuntutan umat Islam harus sabar dalam melaksanakannya. Maka itu merupakan bagian dari ujian. Dari ujian ya. Apakah dia sabar dalam menghadapi kesemuanya? Karena memang banyak orang yang tidak mau sabar. Apalagi kalau biasanya di awal-awal di bulan Ramadan itu banyak godaan, karena kan masih baru itu kan. Iya ya, baru start lah istilahnya. Start ya. Baru sudah di atas jam 12 ke atas sudah mulai terasa. Sudah mulai lapar. Apalagi kalau sudah sore, biasanya itu banyak orang jualan jajanan. Iya. Di benaknya itu sudah mulai beli macam-macam. Padahal ketika berbuka, paling makan 3 butir korma sudah kenyang sebenarnya. Tapi karena halusinasi itu betul. halusinasi sehingga maunya itu dibeli semua. Ya, seperti itu. Memang itulah
bagian dari ibadah puasa itu adalah kita dituntut untuk sabar. Makanya dalam salah satu hadis Nabi mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Artinya, Pak, baru saja kita keluar dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kalau jihad yang kecil itu kalau dulu zaman Nabi itu ada namanya perang Badar. Antara umat Islam dengan orang-orang kafir itu tidak imbang. Jadi orang Islam itu hanya 300 pasukan, yang kafir itu ribuan. Tapi itu dianggap satu peperangan yang kecil itu, tidak besar, dan akan melangkah ke jihad yang lebih besar lagi. Sahabat heran, kenapa kok seperti itu? Padahal kita sudah mempertaruhkan nyawa dan itu dianggap kecil. Kata Nabi mengatakan jihadul akbar, jihadun nafas. Jihad akbar itu adalah jihad untuk menahan hawa nafsu. Kenapa seperti itu? Karena yang dilawan itu adalah dirinya sendiri. Diri sendiri. Gitu. Menahan hawa nafsu dan lain sebagainya seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan, Pak Haji, musuh terbesar itulah diri sendiri. Oh ya, betul. Nafsu ini sebenarnya kan, nafsu ini kan bergejolak, ingin ini, ingin itu. Gimana caranya bisa mengendalikan hawa nafsu ini? Ya. Seperti itu. Oke, Pak Haji, saya juga mau bertanya nih, Pak Haji. Sebenarnya kalau puasa itu berapa jam sih, Pak Haji? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya melaksanakan ibadah puasa itu dari terbitnya fajar. Dari terbitnya matahari lah. Ya, terbitnya matahari. Bukan terbit matahari, terbit fajar. Jadi fajar, sebelum matahari terbit malah itu. Sebelum matahari terbit itu kalau kita waktu subuh istilahnya. Waktu subuh. Sebelum berarti ya? Sebelum. Sampai terbenamnya matahari. Oke. Kalau fajar itu kan beda dengan terbit matahari. Iya, betul. Fajar itu kan kayak awal-awalnya kelihatan biasnya itu. Iya, bias, iya. Jadi seperti itu sampai terbenam matahari. Jadi anggap berapa jam itu? Sekitar 8 sampai hampir 12 ya? Sampai 12 jaman ya, 12 jam. Itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan yang dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Oh gitu. Itu selama bulan Ramadan. Ya kalau malam boleh. Oh, kalau sudah selesai puasanya. Ya. Tapi kalau siang mulai pagi sampai terbenam itu sudah dilarang. Memang untuk menahan nafsu itu ya. Berarti gini Pak Haji ya, berarti kan ada di negara lain tuh kan dia dengan terbitnya fajar terus dia lama terbenamnya itu. Ya, betul. Berarti dia lama juga ya? Lama juga. Bahkan ada juga yang dalam satu hari itu bisa jadi ada pergantian musim sangat dekat sekali. Baru saja melaksanakan puasa, sudah tidak sampai beberapa jam sudah berbuka di daerah mana. Saya pernah membaca artikel itu. Ya sudah karena kondisi lingkungannya seperti itu. Ya sudah, yang penting kita laksanakan apa yang menjadi perintahnya. Ada juga yang lama kan? Iya, ada yang lama itu. Jam itu. Ya sudah dilaksanakan. Gitu. Jadi berarti bersyukur di Indonesia ini memang musimnya konsisten ya. Bahkan jamnya terbitnya fajar sampai terbenam itu konsisten ya. Untungnya kita tidak terlalu berat. Dibandingkan dengan negara lain. Iya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Haji. Iya. Sahabat Serasi semakin menantang, semakin tertantang dan semakin senang lagi untuk dibahas lebih dalam mengenai bulan suci Ramadan. Pak Haji, kita lanjut lagi Pak Haji. Nah, kan ini bulan puasa ini seluruh umat muslim di seluruh dunia. Nah, sebenarnya apa tujuan dari puasa ini bagi umat muslim? Betul. Kalau di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum tattaqun. Jadi ending orang melaksanakan ibadah puasa itu adalah agar manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu dalam hal seperti ini. Bertakwa itu adalah dia memiliki satu menjalankan semua, artinya memiliki satu loyalitas dalam melaksanakan ajaran agama. Yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan
karena Allah. Karena seperti kita kan seperti itu kan, melaksanakan semua yang diperintahkan tanpa kecuali dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang di samping itu kan yang umumnya itu adalah agar dia menjadi pribadi yang bertakwa, yang taat dalam mempertebal iman. Mempertebal iman, betul iman, terus taat terhadap ajaran agama. Ya otomatis kesemuanya, termasuk juga di dalamnya juga hormat kepada yang lainnya, saling menghormati. Itu kan bagian dari ketakwaan. Implementasi ketakwaannya itu adalah rasa kepekaan sosial pun juga pasti ada, karena orang melaksanakan ibadah puasa pun juga salah satu hikmahnya itu akan muncul rasa kepekaan sosial. Karena dia kan tidak makan, dia tidak makan, tidak minum, yang sehari mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari itu tidak makan. Dia kan tahu kan, ternyata saya aja tidak makan, itu cuma pagi sampai sore itu aja tidak makan. Begitu terasa laparnya. Apalagi saudara kita yang kadang sehari makan, sehari tidak makan, betapa akan muncul kepekaan. Jadi kita ikut merasakan. Memang situasi sosial yang kadang-kala orang katakan banyak orang yang belum beruntung seberuntung kita. Betul. Itulah bagian tujuan orang melaksanakan ibadah puasa. Itu. Jadi banyak hal sebenarnya. Banyak manfaat yang didapatkan dari orang melaksanakan ibadah puasa itu. Di samping tadi itu melatih kesabaran, terus juga bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu ini ya. Makan kan bagian dari hawa nafsu sebenarnya. Iya, betul. Iya kan? Kalau orang tidak makan pasti kan lapar dan sebagainya. Tapi kita dituntut begitu kita tuh merasakan lapar, kita tidak boleh makan. Itulah untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya diri. Untuk tidak menyentuh makan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal tujuan yang bisa didapatkan dari puasa itu ya. Berarti puasa juga untuk melatih karakter kita ya Pak Haji ya. Oh iya, betul. Membentuk karakter, bagaimana jangan cepat emosi. Terus bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri. Iya, memang betul. Makanya pernah Rasul itu ada waktu Rasulullah Nabi Muhammad itu pada suatu saat pada suatu waktu itu ada orang yang berdebat atau mungkin marah, artinya memancing emosi, pokoknya kepada Nabi Muhammad. Dia memang seperti ini shaim, maaf saya sedang puasa. Artinya memberikan satu pemahaman, jangan memancing emosi. Jangan istilahnya itu berdebat yang akan menimbulkan kemarahan. Betul. Dan lain sebagainya. Saya sedang melaksanakan puasa. Artinya memang dituntut untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, termasuk juga marah dan lain sebagainya. Bahkan dalam Islam pun juga kalau orang tidak bisa mengendalikan marah dan lain sebagainya, itu akan dapat mengurangi pahala puasanya. Gitu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi pun juga semua itu juga puasa. Melatih sebenarnya. Iya, melatih. Termasuk omongannya ini, mulut ini. Lisan ini juga harus dikendalikan. Iya, betul. Jangan sampai menggunjing, atau kamu ingin berbohong. Betul. Itu bagian daripada itu. Puasa juga harus. Jadi sempurna dia puasanya. Seperti itu. Pak Haji, saya mau bertanya lagi nih Pak Haji. Apakah puasa bagi umat Muslim itu hanya di bulan Ramadan, atau ada puasa-puasa lain, Pak Haji? Iya, betul. Kalau di dalam bulan puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan pun juga ada puasa. Cuma hanya saja di dalam bulan Ramadan itu diwajibkan selama sebulan penuh. Diwajibkan selama sebulan penuh. Di luar daripada bulan Ramadan itu namanya puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah puasa yang tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Boleh melaksanakan puasa, boleh tidak. Seperti ada puasa setiap hari Senin sama hari Kamis. Itu juga ada. Ada puasa kalau tahun baru Hijriah itu ada 10 Muharram itu ada puasa. Ada juga puasa puasa Syawal. Jadi selesai melaksanakan satu hari selesai Idul Fitri. Dia tanggal 1 Syawal kan, Idul Fitri kan. Besoknya dia boleh melaksanakan puasa. Puasa sunnah selama 6 hari.
Oh. Itu ada, tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Boleh melaksanakan, boleh tidak. Tapi ketika melaksanakan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Itu jadi seperti itu. Jadi tapi puasa sunnah itu berarti tidak ditentukan berapa lama ya Pak Haji? Atau sama seperti bulan Ramadan? Ada ketentuannya. Seperti puasa setiap hari Senin sama Kamis. Itu cuma Senin Kamis saja. Cuma gitu aja ya. Senin sama Kamis. Tapi tidak dituntut setiap minggu enggak. Pokoknya sesuai dengan kemampuan. Karena tidak diwajibkan. Tapi tujuannya sama juga untuk melatih karakter. Iya, dan bahkan dalam saya tuh dulu pernah waktu saya tugas di KUA di Pasar Utara. Ada orang daftar nikah ketepatan bule dia. Orang dari kalau tidak salah dari negara Eropa lah kayaknya. Australia. Dia menyampaikan, saya tuh salut dengan adanya pelaksanaan ibadah puasa bagi umat Islam. Karena dia pun juga ternyata mempraktikkan gitu. Sebelum dia masuk Islam, dia sering puasa. Ternyata dia menyampaikan ternyata efek dari puasa itu sangat besar untuk kesehatannya dia. Iya, betul. Sangat besar sekali untuk kesehatannya. Iya, betul. Ya sekarang banyak kan seperti di dalam dunia medis, orang yang akan operasi puasa dulu kan? Iya, bener. Itu kan? Bener, iya. Terus juga apalagi orang yang mau cek darah. Iya, betul. Itu kan harus tidak makan dulu sebelumnya itu kan. Itu mungkin barangkali memang orang kalau terlalu banyak makan itu kurang bagus sebenarnya. Maka itu kan bagian dari bentuk hawa nafsu sebenarnya. Iya, bener. Orang kan maunya kan makan macam-macam dan sebagainya. Padahal dia tuh tidak sadar akibat dari makan itu buruk dengan kesehatannya. Maka itu ada puasa itu untuk bisa memfilter, jangan sampai badannya sakit gara-gara terlalu banyak makan. Memang betul itu. Wah, luar biasa sekali Pak Haji. Sahabat Serasi, itulah ya yang disampaikan oleh Pak Haji tentang makna puasa itu sangat luar biasa. Selain untuk membuat kita semakin mempertebal iman, juga ada maknanya untuk kesehatan ya Pak Haji ya. Betul. Kita masuk lagi ke tahap berikutnya Pak Haji. Wah, sahabat Serasi tetap di live Facebook KUA Denpasar Selatan. Nah, Pak Haji, apa prinsip moderasi dalam bulan Ramadan? Nah, ya ini juga. Jadi moderasi di dalam bulan Ramadan. Kita kan hidup itu dengan berbagai macam agama, ras, suku dan sebagainya. Namanya orang yang berpuasa kan khusus umat Islam. Sebagian umat yang lainnya tidak melaksanakan ibadah puasa. Moderasi daripada itu adalah saling menghormati. Saling menghormati. Yang melaksanakan puasa sudah laksanakan puasanya. Yang tidak melaksanakan puasa, yang menghormati orang yang melaksanakan puasa. Artinya seperti ini. Jangan sampai menggoda istilahnya itu. Pokoknya makan di hadapan orang yang lagi puasa. Itu kan kalau bahasa ngiming-ngimingi istilahnya. Ngiming-ngimingi. Nah, itu bentuk bagian dari bentuk moderasi menghormati kepada orang yang melaksanakan puasa. Kalau di Jawa itu warung-warung tuh buka dia. Tapi dalam rangka menghormati orang yang melaksanakan puasa, dia tutup dengan tabir. Tutup. Jadi dari luar tuh enggak kelihatan kalau orang yang dia melaksanakan puasa. Karena kan bisa jadi ada umat Islam yang tidak melaksanakan puasa. Entah itu karena dia itu sakit barangkali, sehingga dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa, ataukah mungkin bisa jadi dia sudah dalam keadaan tua renta. Tua renta sudah tidak mampu dan sudah tidak mampu puasa. Itu jadi badan sudah tidak memungkinkan gitu. Ataukah mungkin bisa jadi pun juga dia sedang dalam keadaan musafir, kalau dalam misalnya namanya musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Pokoknya orang sedang dalam keadaan mudik. Itu kan boleh tidak melaksanakan puasa. Karena kan dalam perjalanan itu kan bisa lapar dan perjalanan itu. Tapi harus mengganti. Ditebus istilahnya. Ditebus pada hari yang lain. Sebanyak berapa hari dia tidak melaksanakan puasa. Tapi jangan disengaja. Kalau sengaja beda. Namanya pas jam 12 siang lapar ke dapur buat mie goreng mamanya. Itu lain, itu berdosa itu. Ya batal puasanya. Batal. Dan dia berdosa juga. Dan dia juga punya kewajiban untuk mengganti di hari yang
lainnya. Nah, itulah. Jadi bentuk modus seperti itu. Jadi saling menghormati. Artinya jangan sampai menampakkan orang yang sedang berpuasa dengan cara diiming-iming, jangan. Artinya itu. Yang kedua pun juga bagian dari bentuk moderasi pun juga seperti ini. Kan sering kan mungkin di media kita lihat sweeping mentang-mentang dirinya puasa, dia datang ke warung-warung sweeping, itu kan tidak boleh seperti itu. Ya. Yang dia itu kita itu tidak punya wewenang. Yang punya wewenang itu adalah aparat. Jangan ya sudah biarin saja dia tidak melaksanakan puasa. Itu haknya dia. Ya kita sudah melaksanakan, ya sudah kita laksanakan sebagaimana adanya. Itu kan kurang bagus sebenarnya. Jadi seakan-akan kok sekali, ekstrim sekali, sweeping terus membubarkan. Apalagi sampai anarki gitu. Iya, anarkis itu kurang. Islam tidak mengatakan seperti itu. Ya sudah, kalau dia tidak melaksanakan puasa itu urusannya dia. Kita ya laksanakan puasa. Tapi tetap harus saling menghormati. Tadi itu caranya. Kalau ada di Jawa itu dia menutup dengan menggunakan tabir. Jadi orang tidak tahu kalau dalam itu ada sedang aktivitas makan dan lain sebagainya. Itulah mungkin barangkali itu bentuk moderasinya. Seperti itu. Jadi kata kuncinya sahabat serasi ya, prinsip moderasi itu di dalam bulan Ramadan ini adalah saling menghormati, saling menghargai. Yang menjalankan puasa silakan menjalankan, yang tidak menjalankan puasa menghormati yang menjalankan. Seperti itu. Betul. Wah, luar biasa sekali. Apalagi Pak Haji kita di Bali ini, wow, sangat toleran sekali saya lihat ya. Betul, bahwa untuk menjaga juga situasi yang ada di Denpasar pada khususnya. Ya, saya amati bahwa dari dulu kita sudah saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Semakin menarik sahabat serasi. Kita lanjut lagi ya. Pak Haji, apa nilai-nilai bulan Ramadan bagi kehidupan sosial? Ya, betul. Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, kita kan tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Ketika orang tidak makan dan tidak minum, pasti kan ada rasa lapar. Betul. Gitu kan? Ada rasa lapar. Dengan kita seperti itu, dengan kita merasakan bagaimana orang itu lapar, kita bisa merasakan, akan muncul kepekaan sosial. Empati gitu ya. Empati. Oh iya ya, saya ini tidak makan, padahal tidak makan hanya mulai pagi sampai sore. Itu sudah terasa bagaimana laparnya. Apalagi saudara kita yang tidak mampu, yang orang miskin dan sebagainya, yang kadang sehari makan, sehari tidak makan. Itu betapa susahnya. Artinya dengan kita merasakan kepekaan seperti itu, maka akan muncul rasa empati untuk senantiasa membantu kepada mereka. Makanya bagian dari dari orang melaksanakan ibadah puasa yang akan mendatangkan satu pahala yang besar itu adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Benar-benar memang. Ya, berpuasa. Entah itu yang kalau dalam tradisi umat ini kan ada namanya buka bersama. Buka bersama. Di masjid-masjid itu ada namanya buka bersama. Di sana itu sudah orang bisa datang sana. Entah itu orang yang tidak mampu, orang datang untuk makan bersama. Ada juga Pak Haji buka bersama dengan misalnya panti asuhan A. Betul. Dan itu memang pahalanya besar. Kata Rasulullah dalam salah satu sabdanya itu, orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala sama seperti orang yang kita berikan makan itu, tanpa mengurangi pahala yang kita dapatkan. Jadi memang besar, Pak. Makanya itu merupakan sesuatu momen, kesempatan yang besar untuk kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu dan sebagainya. Kesempatan itu sebenarnya itu. Makanya itulah hikmah dari. Jadi dengan kita puasa itu akan merasakan, ternyata seperti ini orang yang tidak makan. Bagaimana dengan saudara kita yang tidak mampu, yang dia itu makan kadang tidak makan. Artinya muncul rasa iba, kesian, terus memiliki satu kepedulian kepada mereka. Makanya kan ketika di akhir Ramadan itu ada satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat itu, membayar zakat. Membayar zakat. Itu wajib, itu harus. Itu di akhir bulan Ramadan. Kalau orang enggak bayar zakat, maka dia berdosa. Dan puasanya tidak memiliki arti apa-apa. Jadi berarti dia wajib ya? Wajib sebelum melaksanakan sholat
Idul Fitri, Idul sebelum Fitri. Lebaran. Sebelum Lebaran, Sebelum tanggal 1 Syawal itu ya, harus sudah menunaikan zakat. zakat. Wajib Oke. dan harus diberikan betul-betul kepada orang yang Membutuhkan. membutuhkan. Hmm. Harus itu. Kalau tidak diberikan, maka puasanya tidak memiliki arti apa-apa. Wah, luar biasa. Dan tentunya dia mendapatkan dosa karena dia tidak mengeluarkan zakat. Artinya kalau zakat namanya itu zakat fitrah. Artinya zakat kan fitrah. zakat fitrah itu berbentuk beras. Bentuk beras diberikan bahan makan pokok diberikan kepada orang yang tidak mampu. Boleh nggak Pak diganti, misalnya dalam bentuk uang atau apa? Bisa sebenarnya berbentuk uang, tapi senilai dengan dari harga. Kalau dalam aturannya kan berasnya itu sebesar 3 kilo. 3 kilo misalnya. Per orang 3 kilo. Orang. Ya mungkin sejumlah dengan harga uang. Harga uang. Cuma yang lebih utama itu adalah dengan langsung memberikan berasnya ya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali, Ya. Pak Haji. Nah, sahabat Serasi, kita sudah ada di penghujung acara atau podcast Serasi Semangat Konten Moderasi dari KUA Denpasar Selatan, dan yang menjadi bintang tamu kita pagi hari ini adalah Pak Haji Nur Ahmad Komeni, Kepala Kantor Urusan Agama Denpasar Timur. Di akhir podcast kita ini, closing statement-nya Pak Haji. Baik ya. Kita menjalankan ibadah puasa sudah hari yang ke-11. 11 ya. Wow. Tinggal beberapa hari lagi kita melaksanakan puasa. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Sisa dari Ramadan itu untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Untuk banyak-banyak berbuat baik kepada yang lainnya, saling membagi dan lain sebagainya. Isilah momen Ramadan ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada umat, seperti saling berbagi, ataukah mungkin seperti sekarang kita melaksanakan kegiatan podcast ceramah agama untuk memberikan pencerahan kepada edukasi. Artinya kalau kita bisa seperti itu, maka momen Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu anugerah yang sangat besar itu akan kita dapatkan. Karena momen seperti ini tidak akan pernah terjadi 2 kali. Okelah tahun depan ada bulan Ramadan. Tapi kita belum tentu umur kita mencapai ke sana. Kesempatan yang ada ini mari kita manfaat sebaik mungkin untuk banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak meningkatkan amal dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Pak Haji untuk pertemuan pada pagi hari ini di dalam program Harmoni Ramadan dari Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan. Sahabat Serasi, manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif dan juga tetap saling menghormati antar satu dengan yang lain. Kami akhiri podcast kami pada pagi hari ini dan kita ketemu dalam acara-acara selanjutnya. Salam moderasi.